kabarnya burung jalak gimana? Kabar yang burung jalak. Akhirnya kita lanjut karena udah semakin gelap. Burung jalak itu apa namanya? Kayak nunjukin arah kita loh. Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Jadi tetap ngikut di rombongan itu Iya. maksudnya? Di depanku. Jadi dia ngikut turun, ikut naik. Di bawah nggak terbang? Iya, nggak terbang. Kayak burung jalak kan dia jalannya masih lompat-lompat kayak gini. Itu sampai saya di tempat camp itu apa namanya? Masih ada dan masih ngikutin. Kalau burung yang benar itu kan harusnya ketemu manusia kan Takut. Iya, lari, itu makanya. iya. Kabur. Karena insting dari burung kan mesti kalau ketemu bau atau orang kan mesti Iya. dia kabur. Itu enggak, Tapi kalau disitu jadi malah burung jalaknya seolah-olah kayak mimpin jalan. betul. Karena maghrib ya. Oh iya, maghrib juga lah. Petang apa namanya walaupun ada pencahayaan tapi gelap di situ. Tapi bener-bener jelas itu emang burung apa-apa tuh, jangan-jangan. Burung benar-benar pas maghrib kan masih samar-samar lah, belum gelap banget. Itu jelas-jelas buat burung. Oke. Tapi jadi di situ kan Luar biasa. terbukti nih. Jadi Iya. niat-niatan dari rombongannya Mas Agung sendiri ya aman-aman aja Aman-aman kan. aja. Jadi Nah. emang niatnya niat-niat baik semuanya. Iya. Mungkin. Kan Iya. korelasinya sambung sama mitos yang Iya, tadi bener saya kok. ceritakan. Oh, Ada oke. Kiai Jalak yang dimana Jalak itu tahu tujuan dari para pendaki. Jadi emang kayaknya tuh kalau sejarah-sejarah yang kerajaan-kerajaan dulu tuh kayaknya emang sampai sekarang tuh masih berlaku ya. Iya, Jadi emang masih kayak bener adanya gitu Iya. kan. Betul. Bukan cuma kayak sekedar mitos aja terus tanpa ada bukti, tapi ternyata emang sampai sekarang juga masih sering Masih sering. ditemuin, dijumpai sama orang-orang yang Daki iya gitu. Yang berwisata lah. Iya, Nah, bersatu juga. saya punya satu cerita lagi ini. Oke. Waktu di pendakian Gunung Lawu, cerita dari teman saya. Jadi Gunung Lawu via Candi Ceto itu ada sandang namanya. sandang. Sandang, Sandang tahu tuh sandang apa? nggak? Sandang itu tempat buat mandinya para dayang. Sandang apa sendang? Sendang mungkin. Sandang. Iya kayaknya setahu aku Ya, juga mungkin Sendang ya, benar-benar sendang. Oke. Jadi kayak apa namanya? Kayak kolam gitu buat mandinya para dayang ya. Nah, jadi cerita dari temanku itu dia mendaki berlima, kalau nggak salah berlima. Lah, emang ada salah satu dari rombongan tersebut yang mempunyai apa sih ya? Indigo gitulah intinya. Wih, Indigo. Indigo. Bukan Indigo saya. Indihome. Wis, mantap Indigo. sekali. Terus gimana? Iya biasanya. Sponsor ya Mas. Kayaknya ya. makin serem gak sih kalau misal orang yang emang punya ya kayak ini juga ya. Jadi punya kemampuan kayak gitu malah terus kayak bener-bener nemuin langsung Iya. waktu di gunung waktu ndaki itu gimana? Iya, tapi kan permasalahannya kalau indigo kan kita nggak tahu Iya. dan kita nggak bisa percaya kan Iya, benar karena kita itu. nggak merasakan. Iya. Nah, dari salah satu orang itu ada yang indigo, tapi dia tetap nekat dan itu cewek lagi men. Wah gila sih. Iya biasanya boleh nggak sih sebenarnya tuh kalau mitos-mitos kan katanya kalau yang mau ndaki sebaiknya kalau buat cewek yang baru berhalangan itu nggak boleh. Apa bener nggak sih? Kayaknya pernah dengar kayak gitu juga deh. Iya, antara bener dan enggak sih. Kenapa bener? Ya menurut pengalaman para pendaki iya, Sering banyak sering kejadian. banyak yang kejadian. Hmm. Tapi kenapa saya ngomong enggak? Selama saya pengalaman pendakian sama cewek men, enggak menjumpai juga. Ya mungkin kan dari Mas Agung yang menjumpai, tapi mungkin dari orangnya yang dari ceweknya itu sendiri mungkin. Mungkin, Ya nggak tahu mungkin sih nggak ya. tahu juga. Ya untungnya aku juga nggak pernah deh. Tapi Jangan-jangan ngaruh deh. sih sebenarnya. Hah? M itu ngaruh Pak. Pasti. Karena kalau secara apa namanya? Secara ilmu itu kan Hmm. tubuh cewek lagi bener-bener rendah-rendahnya ya karena Ya, mengeluarkan darah rapuh. kotor, Ah. rapuh. Ya masuk akal sebenarnya kalau dihubungin sama
mitos tersebut. Ya, jadi kalau misal tanpa dilihat dari sisi mistisnya pun juga kayaknya kan kemampuan cewek Iya. kan juga nggak sebanding sama cowok. Betul. Terus juga kalau lagi di posisi kayak gitu kan emang lagi mager-magernya Betul. mungkin. Moodnya naik turun dan segala macamnya. Ya mungkin dari situnya juga kali ya. Lah itu berpengaruh sebenarnya. Kalau moodnya jelek naik gunung, ya ketemunya jelek. Emang gitu pasti? Pasti. Pernah? Ya itu waktu saya pendakian Gunung Slamet. Oh itu, Saya itu jadi nekat. ngepasin karena nekat dan Karena baru nekat moodnya dan baru jelek. iya, dan itu ya kayak gitu kejadiannya. Itu kan jadi cuma satu orang pun bisa penyebab Oh pasti. kejadian buat satu rombongan loh, maksudnya Iya. nggak semacam-macam itu kalau Bener. misal berhubungan sama alam gitu ya kan. Bener. Terus kalau mungkin dari pengalaman lain Mas Agung yang di gunung mana yang mungkin ada yang sampai sekarang masih belum bisa terlupakan, mungkin ada. Mungkin lanjut dulu apa ya yang tadi Gunung Oh Lawu. belum selesai, jadi kayaknya- nggak cuma nganterin itu doang. Iya. Oh, masih Jadi ada? masih ada, makanya ada hubungannya sama sendang itu tadi. Oh, oke. Nah, 5 orang pendaki itu satu indigo, mereka mendaki seperti biasa dari jam 8 pagi mendaki sampai di pos 3 itu sekitar jam 3 sore. Itu masih hal yang wajar karena posnya kan sedikit kalau di laut, cuman panjang-panjang. Nah, pos 3 mereka istirahat. Lah, indigo ini kita sebutin indigo aja ya. Ya. Apa gimana? Iya nggak apa-apa. boleh. Boleh, Singkat oh ya. indigo gitu Enggak apa-apa, boleh. nggak apa-apa. Si indigo ini dia lagi itu kayak pas lagi istirahat tiduran dia ketawa-ketawa sendiri gitu Tanpa ada tanpa ada sebab yang nanyain gitu. yang nanyain. Emang lagi capek kan, biasanya kalau para pendaki capek mesti pada diem. Iya. Itu dia icik-icik kayak ketawa-ketawa sendiri Kenapa tuh biasanya? tanpa gitu? sebab. Mungkin ada yang ngelitikin apa gimana? Ya kalau saya itu lihat ya gimana ya. Malah jadi ganti narasumber nih. Pas posisi itu ada seseorang ya, kalau saya lihat itu di sebelah kanannya temannya Mas mungkin itu, ya itu di situ lagi bercengkrama sama orang itu, dan nggak tahu kenapa mungkin orang itu aslinya kalau mau ditanya lagi sama orang itu tuh kayak pingin tinggal di situ karena udah dikasih rumah. Itu nggak tahu bener apa enggaknya, jadi kayak dia itu merasa bahagia. Mungkin ya. Iya. Lah, lanjut dulu ceritanya nih. Di waktu ditanyain tuh ini Iya sih. ini dia cerita sendiri. Apa namanya? Temen itu cerita sendiri ke temenku. Ceritanya ke temenku ke aku. Dia cerita katanya waktu di pos 3 itu dia nggak sadar sebenarnya. Nggak sadar. Nggak sadar. Kayak udah les aja tidur gitu. Tapi melihat semua itu ketawa-ketawa. Iya, kan Kesurupan. Bisa Ya, jadi. dibilang kesurupan kalau saya lihat enggak, karena dia di sebelahnya ada sesuatu lah yang tanpa kamu tahu. Nah, akhirnya kan kalau misalnya udah kayak gitu, rombongannya panik kan, bingung. Akhirnya salah satu orang pendaki dari rombongan itu turun dan minta tim rescue. Tim rescue naik, dibawa ditandu sambil ketawa-ketawa Masih sepanjang berlanjut jadi perjalanan. nggak Iya, cuma sesaat aja tapi masih berkepanjangan. iya. Di situ rombongannya memutuskan udah kita turun. Kita turun semua buat menyelamatkan si apa namanya? Mbak Indigo. Iya, Mbak Indigo ini. Turun ditandu sambil ketawa-tawa sampai di tempat pendaftaran. Kalau di Gunung Lawu itu kan base camp sendiri, tempat pendaftaran sendiri. Lah tempat pendaftaran itu bilang, ada penjaganya bilang loh, oh kamu emang sering sih mas kayak gini kejadiannya, emang sering kejadiannya kayak gitu. Akhirnya dari Mbak Indigo itu dibawa ke sendang tersebut. Malah dibawa ke sendang. Sendangnya Malah itu sebenarnya sendang. posisinya di mananya sih? Waktu di deket posnya atau mungkin sebelum Enggak, jalur pendakian? Beda Jadi- tempat. beda tempat. Jadi kan candi Ceto, terus belok kiri itu pendakian, jalur pendakian. Terus nanti ada Candi Ketek, nanti ada beberapa candi lagi lah. Sendangnya itu di sebelah kanannya Candi Oh, Ceto. beda jalur jadi. Beda jalur. Dibawa turun, suruh ditaruh di sendang. Ditaruh di sendangnya maksudnya? Taruh sendang sendirian, dah tinggal pergi. Disuruh penjaga tersebut. Oh,
Jadi penjaga. bener-bener dimasukin ke airnya. Iya, enggak, kayak ditaruh di Cuma pinggiran aja. situ aja didiemin aja terus Didiamin ditinggal. aja, ditinggal. Kira dicemplungin, serem juga Terus- kalau dicemplungin. Setelah beberapa jam, Hmm. Mbak Indigo ini keluar, tapi udah keadaan dengan basah. Jadi kayak mandi sendirilah gitu. Ya, itu pulangnya itu pulang sendiri apa emang pas ditinggal itu dipantau dari dari kejauhan gitu. Jadi sedangkan ada kayak tempat gitu, di Iya. dalamnya ada kolam, Oh, ditutup gitu. kan ada tutupnya. Nah itu ya mesti ada yang jagain dari depan lah. Oh, dijagain. Kalau kayak gitu ntar yang ada malah hilang. Iya, karena itu Nah. mana ada hilang. Oh. Akhirnya pas keluar itu dia udah keadaan basah kayak mandi, habis mandi gitu. Ya dari penjaganya pun ngomong, Tapi udah sadar. udah sadar. Oh. Penjaganya ngomong kayak, ya kalau kasus kayak gini emang harus ke Sendang, mandi di Sendang. Jadi kayak apa, pengen mandi lah makhluk situ mungkin. Oh, atau mungkin emang sebenarnya pengen dibalikin lagi yang asalnya, nggak tahu juga deh. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga Karena sih. sebuah cerita ya, kita nggak tahu bener apa enggaknya. Itu kalau dari pengalaman temannya Mas Agung. Kalau Mas Agung Kalau sendiri dari kira-kira Mas Agung sendiri. pernah naik ke Gunung Merapi? Merapi. Gunung Merapi pernah. Pernah. Ada apa ya, kayak sesuatu yang Dirasa aneh iya, gitu iya, ya. Hah. di Merapi itu. Kalau di Merapi sebenarnya aneh-aneh banget enggak. Cuman yang anehnya itu kita dalam seperjalanan mendaki itu ada sekitar 6 orang. Mm-mm. Kita terus-terusan diguyur hujan dari awal awal pendakian masih agak mendung, Mhm. belum hujan, tapi udah mau naik ke pos itu hujan dan benar-benar kayak apa namanya, angin ribut lah, kayak angin topan di situ. Tapi bukan badai gitu ya. Badai, Oh, badai. Oh, udah. badai, juga. benar-benar badai. Oh. Selama dari pagi kita berangkat sampai siang, sampai kita muncak, sampai kita pulang. Wih, Posisinya kayak gitu semua ya. Posisinya Jadi sama, badai. Kondisinya hujan, badai gitu. Iya, terus. pertama hujan. Heeh. Pagi setelah ganti harinya cuman tinggal badai doang. Bener-bener kayak angin gitu. Kita tidur aja nggak pakai tenda. Lah terus? gimana? Kayak di shelter aja, itu kan ada shelter. Ha-ha. Kita tidur udah tutupan tenda. Gitu. Itu aku selama pendakian itu nggak tidur sama sekali. Nah sebenarnya kalau misal yang di Gunung Merapi sendiri kan dengar-dengar juga itu kayaknya gunungnya tuh termasuk yang agak ini juga kan, agak angker apa ya, iya kan? Iya, mungkin agak serem. mistis-mistis Ayo, gitu. sini, Nah, sini, iya, iya. apalagi gue juga pernah denger tuh tentang pasar bubrah. Iya. Itu sebenarnya apa sih Mas pasar bubrah? Apakah itu benar-benar kayak wujud pasar? Kayak pasar-pasar jual beli Apa biasa gitu. gara-gara dulu erupsi jadi kena terus bubrah? Apa emang bener-bener kayak pasar yang nggak kasat mata tuh? Menurut cerita-cerita dari orang-orang yang pernah cerita ke saya, jadi pasar bubrah itu benar sebenarnya, bisa dikatakan pasar waktu itu. Tapi karena erupsi jadi bubrah. Oh jadi bener pasarnya bener-bener bubrah gara-gara erupsi. Gara-gara erupsi. Tapi bukan pasar yang apa ya? Kayak pasar Kayak tradisional gitu. biasa bukan loh, jadi Terus apa kayak dong? kayak apa, tempat buat apa para pendaki istirahat di situ. Banyak makanan dan minuman dan segala macamnya. Penjual-penjual Iya. maksudnya. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus kayak tempatnya itu kalau terakhir aku lihat kayak benar-benar lapangan aja, terus ada tulisannya pasar bubrah. Oh gitu. Cuman itu jadi kayak juga plang. ada di pos gitu apa gimana tuh pasar bubrah? Ya itu pos terakhir dari Gunung Merapi, yang Oh pos terakhir. pos terakhir yang dimana naik ke atas lagi itu udah kayak batas vegetasinya lah. Jadi kalau misal udah lanjut dari posnya pasar bubrah itu jadi udah yang pasir-pasir gitu kan? Iya, udah nggak ada pos lagi, tinggal Oh. daki, tinggal apa namanya, ke puncaknya. Nah itu jadi pasar ini cuma berlaku waktu dulu aja, apa sempet Iya. juga ada kejadian? Kayaknya rame tau, aku kayaknya Iya. pernah dengar pasar bubrah tuh jadi bener-bener kayak yang pasar goib gitu nggak sih? Kalau aku pas waktu ke situ Haha. pertama kali aku lihat nama pasar bubrah kayak bener-bener kayak pasar sebenarnya. Jadi kelihatannya pasar tapi Nggak ada kayak isinya. nggak ada isinya gitu loh. Gimana sih? Kayak misalnya pasar Wage digusur Heeh. Sampai bersih. sampai sih, bersih, gitu. nanti dikasih plang pasar Wage. Itu kayak gitu persis loh, bener. Serem juga. Terus habis itu pernahkah emang ada yang nemuin apa? Iya nemuin kan, nemuin Iya, pasar yang waktu itu. emang lagi rame-ramenya padahal sebenarnya itu kan pasarnya kan udah musnah ya. Iya. Pernah ada kejadian jadi juga.
saya pernah dengar cerita juga ini, tapi bukan dari teman saya yang pengalamannya, tapi dari orang lain. Jadi teman-temannya saya itu mendaki ke Gunung Merapi. Waktunya sampai di Pasar Bubrah, itu dia orang pertama yang sampai di Pasar Bubrah. Yang pertama, karena rombongannya di belakang semua. Lah, apa namanya, orang itu waktu di Pasar Bubrah itu konon ceritanya dia benar-benar kayak ngelihat sebuah pasar di situ, yang dimana pasarnya itu kayak menjual apa namanya, jaket pendaki, terus menjual tenda, jadi alat-alat. dulunya juga kayak Alat-alat gitu. daki. Nggak tahu, Nggak tahu deh. Iya sih. Iya sih, bener. kan nggak tahu itu pasarnya apa dan segala macamnya. Terus dia melihat sebuah pasar di situ emang. Terus orang tersebut beli barang yang di situ. beli barang yang di situ Dengan berupa uang, jaket, dengan uang asli itu. uang asli dia beli. Karena waktu itu jaketnya emang ketinggalan di tempat camp, dia akhirnya beli. Sampai akhirnya dia lanjut ke puncak dan turun. Sampainya dia turun dari puncak, ketemu Pasar Bubrah lagi, udah nggak ada pasarnya. Tapi dia nggak ngomong gitu ke teman-temannya, tadi sempat beli di pasar sini, beli jaket ini. Jadi gitu. dia muncak sendiri, Gitu. ninggalin rombongan sampai ketemu di tempat camp, baru ketemu rombongan tersebut. Semistis itu. Tapi kalau dari Mas Agung sendiri emang belum pernah yang iniin sendiri kan? Belum pernah. Jadi itu kayak emang bukti juga bahwa Mas Agung ya selama ini jadi masih aman lah ya, Masih niat-niatnya jadi masih benar. Benar. Kan emang rata-rata yang kalau kayak gitu biasanya karena dari niatnya diri sendirinya kayaknya biasanya udah agak melenceng, jadi malah biasanya ditemuin gitu ya. Betul. Karena yang pertama egois. Pengaruh juga tuh. Pengaruh banget. Jadi misalnya ninggalin pendaki, ninggalin rombongan, itu bisa icik-icik langsung hilang dan segala macamnya. Oke, jadi itu kayak contohnya yang di Merapi itu tadi juga bisa jadi. Iya, karena egoisnya tinggalkan dia itu tadi. rombongan tersebut. Turun, udah nggak ada pasarnya, jaketnya masih dipakai. Terus sampai tempat camp dia baru cerita, tadi saya di Pasar Bubrah nemuin pasar. Terus teman-temannya yang udah muncak juga itu, nggak ada pasar di situ. Nah ini saya bawa jaketnya. Lah terus siapa yang menjual itu? Sampai Itu udah sampai base campnya jadi. belum sampai tempat camp. Oke. Sampai tempat camp, satu rombongan bingung semua. Akhirnya mereka karena udah selesai summit, tujuannya udah selesai, turun ke base camp. Dari perjalanan turun ke base camp itu nggak ada masalah, nggak ada problem. Tapi dari base camp ke rumah juga nggak ada problem. Pas Udah sampai rumah ya? udah sampai rumah ini ceritanya. Pas dia sampai rumah, keesokan harinya jaketnya hilang. Hilang tiba-tiba. Jaket tersebut nggak ada. Duitnya nggak balik. Duitnya nggak Iya, balik. nggak balik itu. Tapi bener-bener itu jaket awalnya juga berwujud. Berwujud. Bener-bener hilang udah. Gitu. Gitu. Nah, Banyak tapi banget ceritanya sebenarnya, kayak di pasar-pasar kayak gitu. jadi nggak cuma Merapi ya sebenarnya yang ada kayak Nggak, pasar-pasar iya. gitu kan? Enggak cuma di Merapi. Ada pasar setan di di Sumbing, Sumbing Sindoro. Sindoro Sumbing, Sumbing di Sumbingnya. Ada pasar Dieng di Merbabu. Terus itu sih, cuman pasar-pasar, 3 pasar itu sih. Tapi denger-dengar kalau misal di di gunung-gunung gitu kan biasanya juga kayak ada apa sih ya? Dulunya apa sih yang biasanya mitos ada penunggunya ini itu pernah nemuin nggak, pernah denger juga apa mungkin pengalaman dari orang mitos tentang di gunung mana ini ternyata ada penunggunya gini yang suka usil, suka ganggu gitu-gituan. Mencarikan kelompok-kelompoknya gitu. Di ini sih, di Gunung Lawu sebenarnya. Gunung Lawu Gunung juga. Lawu lagi. Jadi ada tempat namanya, habis di pos 5 itu ada pos selanjutnya. Aku lupa itu namanya apa, ya Allah. Boleh browsing nggak? Iya, boleh. Boleh aja, emang boleh. Ada apa enggak ya? Ada apa enggak tim? Boleh browsing. Mau browsing. Mau browsing kayaknya. Pos jalur pendakian. Coba kita lihat Top. ke TV yang di belakang layar. Ada Oke, itu ya. untuk browsing.
di Sumaja Bosku. Gubak Menjangan. Oh, Menjangan. Iya, Gubak Menjangan. Jadi ada ceritanya di tempat ini lanjut Bre sih. Iya, nggak apa-apa, Iya, boleh. nggak apa-apa. Sehabisnya deh ceritanya nggak apa-apa. Jadi ini cerita lagi ya di Gubak Menjangan tersebut. Jadi ada pendaki yang ngecamp di Gubak Menjangan. Jadi pendaki tersebut itu kayak denger orang lagi baris berbaris. Baris berbaris, kayak PBB-an gitu. Iya, tapi iya kayak denger waktu di dalam tenda itu ceritanya ya, ini udah di tempat camp Gubak Menjangan. Ceritanya itu dia denger orang baris berbaris, pas ditengok di buka tendanya itu emang bener-bener kayak ada tentara kolonial zaman dulu. Ini cerita dari salah satu pendaki yang pernah ke Gunung Lawu, Candi Cetok. Bener-bener ada wujudnya. Ada wujudnya. Nggak cuma satu doang. Kayak beberapa kelompok, tapi dari kejauhan ya. Karena Gubak Menjangan kan lebar. Itu jadi bentuknya kayak lapangan gitu. Iya, kayak lapangan. Jadi orang tersebut itu apa namanya? Kayak dia takut, akhirnya dia nutup lagi kan. Karena dan nggak berani cerita, lanjut tidur. Itu yang ngerti kayak gitu dia sendiri apa emang Dia beberapa sendiri, orang? dia Oh, sendiri. Dia sendiri. Tapi saat waktu bangun itu karena orang tersebut penasaran akhirnya cerita, emang satu tenda itu dengar semua orang berbaris. Cuman yang berani lihat satu orang itu. Akhirnya tutup lagi. Akhirnya nutup lagi. Iya sih. Ngeri ya. Tapi aku juga pernah dengar ya Mas, kayaknya kalau di gunung mana itu jadi ada yang kayak orang misterius yang apa sih? Kayak suka ganggu-ganggu pendakinya gitu. Ada mitosnya di Gunung Sindoro. Nah, iya kayaknya di Gunung Sindoro. Iya Sindoro benar. Gunung Sindoro. Jadi apa namanya? Mitos di Gunung Sindoro Viatambi. Itu ada orang yang kalau dibilang sih ceritanya orangnya nggak waras Nggak waras. dan punya ilmu. Jadi mitosnya itu orang tersebut suka kelihatan di jalur pendakian bawa golok. Bener-bener bawa golok. Bener-bener Tapi bawa itu golok. orang asli. Iya, kayak orang asli. Kayak orang pedesaan di situ, tapi di tengah-tengah jalur pendakian. Ngapain tuh? Pernah yang sampai ada kejadian kah? Atau cuma emang kelihatan orang bawa golok doang lagi bersih-bersih rumput apa ngapain? Ada yang cerita apa namanya? Cuman menampakinya, ada yang cerita itu emang orang sering bacokin para warga ataupun pendaki di situ. Bacok orang? Bacok orang tersebut. Ini mitos Random? ya, random. Oh. Random. Ini mitos cerita dari apa namanya Gunung Sindoro Viatambi itu yang saya pernah dengar. Jadi saya belum pernah dengar cerita asli atau saya mengalami belum pernah. Tapi dengar dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, dan penyebab Gunung Sindoro 2 kali kebakaran bisa dikatakan orang tersebut. Oh, sampai kebakaran ya? Sempat kebakaran. Iya, itu yang viral-viral di Hmm. media-media. Tapi iya sih emang kalau gunung tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya ritual kan ya. Nah. Kayak di Merapi pun aku juga kayaknya sering dengar kalau misal satu suro tuh kayaknya emang ada tradisi yang potong kerbau, terus habis itu kepalanya nanti buat disuguhin apa ya? Iya, kayak ditaruh- sesembahan nih. sesembahan Sesembahan, ya. gitu. Jadi buat di Gunung Merapi kayak cari keselamatan nggak sih kayak gitu? Iya, kayak mungkin ini sih apa namanya? Kayak di Gunung Slamet pun ada sebenarnya. Oh, di Gunung Slamet. Jadi kayaknya hampir tiap gunung. Iya, satu suro penduduk desa Bambangan itu mengadakan kayak syukuran buat nyelameti Gunung Slamet biar selalu selamat. Dan kalau di Pasar Bubrah Merapi itu juga ada kepala kerbaunya sih. Tapi Aku pernah lihat juga pernah lihat. fosil gitu. Iya, jadi tulisan Pasar Bubrah bawahnya itu kepala kerbau. Nah, itu emang disusun-susun jadi candi itu apa hanya cuma satu itu. Hanya cuma satu. Satu itu. Iya. Dan ada yang pendaki apa namanya? Pernah waktu itu pendakinya cerita apa namanya? Kayak ngechatin lagi lah kepala kerbau tersebut. Berani banget. Tapi karena itu mungkin dilihatnya positif, ya aman-aman aja. Oh aman. gitu. Iya. Oh aman aja tapi. Aman, tetap aman. Nah emang iya maksudnya
Kayaknya kalau misal bener-bener yang berhubungan tentang gunung kan kayaknya emang banyak Banyak. itunya ya. Banyak banget. Tapi kalau misal Mas Agung sendiri pernah nggak sih kalau pulang-pulang gitu habis mendaki kerasa kayak ketempelan, apa nggak enak badan, apa badannya kayak pusing berat-berat lah, apa gitu. iya kapok nggak tuh? Terus ya dari kejadian apa mungkin? Waktu sebenarnya ini dari mbah saya ya. Oh gitu. Ini cerita dari mbah saya, Iya. tapi karena saya itu orangnya yang pertama nggak percaya sama hal yang mistis, tapi saya percaya adanya. Iya tetap mistis. mau nggak mau sih ya, Iya. mau percaya enggaknya tapi Iya, tetap bener. banyak bukti. Jadi. Tapi ini maksudnya kenapa saya nggak percaya sama mistis? Ya udah, ada alasannya Oh sebenarnya. gitu. Dan kenapa mungkin juga saya nggak pernah ketemu sama hal yang mistis? Mungkin karena penyebab itu. Oh. Ada alasannya lah saya kenapa nggak percaya. Ini kata mbak saya, waktu saya sakit kemarin kena tipes, itu mbak saya bilang, Gung, apa namanya, aja munggah-munggah Gunung Maning, sendelengnya aku, kowe iki lagi apa namanya ditempeli, kowe dong lagi neng gunung ki, apa, jagong nang ngisor wit gede kan. Yang nggak tahu nanti ada translate-nya dari editor ya. Saya lihat editor ya. Aduh lanjut lagi Terus? panas-panasnya nih. Itu mbak, karena mbak saya juga punya ilmu dan segala macam, jadi tahu. Nah, itu sebelumnya emang habis kejadian itu tuh emang habis daki gitu. Iya, saya habis pendakian Di Gunung Slamet Oh, Gunung via Slamet. Gunung Malang, Selamat. via Gunung Malang. Via Tapi Gunung- kalau dari rasa yang dirasa sendiri ada yang aneh kah apa gimana? Apa biasa aja sebenarnya? Biasa aja sebenarnya. Biasa aja karena Iya. mungkin saking kebalnya gimana kalau misal dari Mas Nugi kan biasanya juga dari Mas Nugi sendiri ini kan gimana? kayak bisa Iya, makin- mungkin bisa sinkron sama mbak saya gini loh. Iya, mungkin dari Mas Nugi sendiri Kalau dari sepenglihatan deh gimana? gimana ya? Yang mungkin sakit yang dianggap sakit tipes itu beneran ya. Mm-mm. Kemungkinan masnya itu pas di Gunung Slametnya itu kayak di pos kayak mau ke pos 5 apa ya kalau nggak salah. Itu ada salah satu kayak anak-anak yang mengikuti Mas sampai rumah. Iya. Tapi merinding loh, asli. Iya sama. Sampai Waktu itu rumah. waktu itu emang di pos 5 aku lagi Oh bener. sendirian. Oh benar ya. Bener-bener dari pos 5 ke pos sampai pos 5 sendirian, pos 6 pun sendirian. Sendirian. Saya sendirian, serius. Gak bohong. Relate Demi Relate Allah. jadi. Terus ada Real apa lagi ini. yang dilihat? Ya itulah yang mengakibatkan Masnya itu sakit Jadi kemudian dari dari itu. sosok anak kecil. Sosok anak kecil itu dia pingin ngikutin Mas soalnya Masnya itu baik sih ya, dianggap baik di sana. Oke. Jadi diikutin, tapi nggak tahu kenapa ya, maaf aja maksudnya mbahnya itu aslinya pertamanya udah kayak nggak suka. Jadi itulah pemberontakan mungkin ya, pemberontakan dari alam sana untuk mbahnya, tapi dimasukin ke Masnya. Kalau misalnya mbahnya nggak, mungkin ya nggak seneng itu, mungkin Masnya baik-baik aja, Aman-aman aja. aman-aman aja. Tapi tapi sakit itu benar-benar kayak tiba-tiba sih. tiba-tiba Oh, Tiba-tiba tanpa kepala. gejala yang Iya. gimana dulu, capek-capek banget dulu. Tiba-tiba kepala saya pusing banget. itu belum apa, emang nggak ada apa, kayak habis selesai itu nggak ada kegiatan berat-berat gitu. Enggak ada, kayak benar-benar habis pendakian itu kan apa namanya? Ini puasa. Oh, iya. Itu benar-benar free kegiatannya. Kayak Dari kampus-kampus MIPAL sendiri, gitu. Kampus free semua. Tapi tiba-tiba aja. Tiba-tiba banget kepala saya pusing dan lanjut tipes. Oh. Masuknya jadi agak nggak wajar dong. Iya. Antara wajar dan tidak. Terus gimana Mas Nugi kalau misalnya yang dilihat dari sekarang, apakah masih menyertai atau gimana nih? Kalau dari sekarang sih udah Udah enggak aman. terlalu, karena dari mbahnya Masnya gitu, dari mbahnya Masnya itu udah, ya udah ini anaknya saya, baikkan kayak cucu apa mungkin gimana ya gitu. Itu udah, jangan disenggol lagi gitu. Tapi Karena- kalau Gimana? dari kelihatannya Mas Nugi kan saya sering banget ke gunung atau alas-alas gitu Iya. ya. Sering banyak yang ngikutin apa enggak nih? Dari kalau saya sendiri ini. pas itu aku pernah, ya gimana ya, bukan aku sih maksudnya, Masnya pernah ngalamin kayak pas di gunung apa sih ya, kayak misalnya Merapi, pokoknya kejadian kayak
Mas itu kayak lagi jalan itu melihat kayak apa ya, perempuan di salah satu pohon. Pernah nggak kejadian? Tapi sendirian itu perempuan itu. Pernah nggak kalau diingetin? Kalau dibilang pernah, karena saya nggak percaya, akhirnya saya ngelibatin itu Iya. apa Ya namanya, mungkin kayak anggapnya jadi itu orang iya gitu kayak apa gitu. nyampein itu. Kalau bilang pernah, saya pernah Pernah ya? di Gunung Sindoro waktu itu. Iya kan. Oh gitu. Jadi kayak bener-bener Perempuan itu. iya di atas pohon, kayak putih itu, terus kayak ada rambutnya, tapi saya kira itu kayak kandi. Oh kayak kan nih. Iya, kayak kandi putih aja gitu loh. Sama teman saya juga, bre kayak apa bre? Lah paling apa kandi ya? Temennya juga lihat. Iya, teman juga lihat kandi terus. Tapi perasaan saya kok kayak kok kandi, Oh nggak wajar kan di atas gitu loh. iya. Iya Akhirnya bener. ya wis lah, Tapi pulang dengan selamat ya mas. dengan selamat. Tapi enggak, kalau di Gunung Sindoro itu apa namanya, waktu sama dengan kejadian itu pas di puncak, pas mau turun ke bawah itu agak nyasar sedikit. Agak nyasar sedikit. Oh iya benar. Bisa terlintas gitu jadi gambaran-gambaran Iya begitulah. bisa gitu tuh. Makanya kadang juga seremnya kalau misalnya ngomong sama orang yang IndiHome tadi. Iya benar. Kayaknya Terus tuh takut-takut gimana bisa lihat Iya. ada apa di kita. Terus udah jadi cukup itu aja. cukup itu. Cukup itu aja. Iya. Nah oke, lagian juga ngomongin masalah tentang tadi yang ikut-ikut ya. Tapi kan emang kalau misal di gunung tuh banyak pamali-pamalinya gitu kan. Nah mungkin dari sepengetahuannya Mas Agung sendiri, pernah nggak sih ada kejadian jadi kalau misal pamali itu tuh dilanggar, itu kan pasti per gunung beda-beda nggak sih? Kayak ada larangan-larangan ininya. Tapi hampir sama sih. Hampir sama. Ada yang beda, ada yang hampir sama. Nah itu kalau misal kira-kira dari pamali tersebut dilanggar, itu biasanya bakal ada konsekuensinya atau bakal ada kejadian apa gitu nggak Mas? Sengertinya mungkin bukan dari yang dirasa sendiri, bukan dari pengalaman pribadi atau mungkin dari cerita teman-teman rombongan. Setahu saya ya, setahu saya itu ada di gunung mana saya lupa. Pamalinya itu nggak boleh kencing sembarangan dan kencingnya harus dipotol. Ada cerita seperti itu. Jadi kencingnya itu harus dipotol dan kencingnya itu ditaruh di atas pohon kayak dicirete gitu. Jadi di atas pohon di gunung itu banyak Kayak foto-foto kencing kayak gitu. Emang tradisinya Beneran itu? emang harus di apa ya, diikat di situ. Iya, Oh. kayak mitos atau pamalinya orang situ. Jadi antara percaya dan enggaknya terserah dari pendakinya. Tapi dibawa pulang itu nggak masalah gitu ya? Nggak masalah. Oh. tapi jangan ditinggal di bawah gitu. Iya, nggak boleh ditinggal di bawah, air kencingnya nggak buang boleh. sembarangan. Nggak Buang boleh langsung sur ke sur tanah gitu. Oke. Iya. Sebenarnya kan nyambung sama apa namanya, kelestarian alam juga. Kayak menjaga agar itu kan tempat wisata. Mesti kalau banyak orang yang kencing sembarang kan jadi Ya pesing dan segala iyalah, macam. Nggak bau nyaman ya buat pastinya. pendaki Iya selanjutnya. benar. Karena kan bisa satu korelasi dengan kelestarian wisata tersebut. Itu yang saya benar-benar apa namanya, bikin kaget dan heran. Loh, terus nanti saya pipisnya gimana? Tapi sudah kalau misal di kamar mandi kan, jadi kalau di gunung itu ada kamar mandi juga nggak sih? Nggak ada, Kamar mandi nggak ada. bener-bener nggak ada sama Nggak. sekali. Sama sekali nggak ada Paling kamar best mandi. camp. Paling best. Camp doang. Iya. Sama apa Mentok. tadi yang shelter? Shelter pun Shelter. cuman Shelter tempat tuh bentukannya perlindungan. kayak gimana sebenarnya? Shelter tuh kayak kotakan gitu. Terus udah antara ada kayak rumah kotak kayak gitu. Terus juga antara cuman kotakan, terus ada pilar, ada tempat perlindungannya gitu toh. Sebatas itu shelter. Banyak juga ya 20 kali ngedaki. Yang paling ekstrim jadi tadi ya, yang di Gunung Gunung Slamet, Slamet, Gunung Gunung Lawu, Lawu. Merapi masuk juga. Merapi. Nah itu mungkin tadi yang di Gunung Slamet juga karena lagi bad mood, lagi Iya. suasananya nggak enak gitu, jadi kebawa waktu di jalan. Betul. Nah tapi kalau misal dari semua pengalaman dari rentetan semua pendakian itu yang paling bahaya, gunung yang paling bahaya. Gunung yang paling bahaya itu yang pertama sebenarnya ada Gunung Slamet itu juga paling bahaya. Gunung Lawu, terus ada Gunung Arjuna juga. Arjuna tuh di mana ya? Gunung Arjuna itu Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Ya. Jadi bahaya dan angker karena Gunung Arjuna itu jalur pendakiannya panjang kan.
gunung yang terangker di Jawa Timur ya Arjuno. Tapi baru denger sih kayaknya Gunung Arjuno. Baru dengar ya? Heeh. Nanti mungkin bisa browsing. Berarti kalau nggak diajak yang di sama Mas ya. Nggak bisa. Nanti- Kalau di Arjuno itu butuh waktu lama juga sih, sekitar 4 hari 5 harian karena panjang jalurnya. itu 4 Itu- hari untuk naik kan ya? Ya, Bukan dari rumah ke lokasi gitu. bukan. Itu jadi sebenarnya masuknya karena gunung tinggi juga apa cuma karena pendakiannya yang susah, jalur pendakiannya Medan yang gitu. susah? Iya, jalur pendakian yang panjang sebenarnya. Susah sih enggak, panjang aja. Arjuna Argopuro juga termasuk panjang. Nah, kenapa dikatakan paling serem di Jawa Timur itu? Saya pernah mendengarkan cerita tersebut. Jadi pendaki yang mendaki di Gunung Arjuno via apa waktu itu ya, saya lupa. Itu waktu di ilalang gitu. Heeh. Karena ada tempat namanya ilalang gitu ya. Oke. Waktu di ilalang dia singshot itu angin berembus Bisa tiba-tiba gitu? tiba-tiba gitu. Dia singshot angin berembus, stop, akhirnya stop kan ya. Terus dia jalan, dia singshot lagi, dia angin berembus lagi, Itu hanya angin ser apa? Wush. angin bus kayak ilalang itu Langsung semua efektif kayak acak-acakan itu. bener-bener angin gede jadi. Iya, cuman singshot, suil, singshot di bahasa Jawa, mohon maaf. Nggak apa-apa, gampang lah. Hanya cuman Perkara kecil gitu doang. perkara suil, angin langsung. Itu yang membuat pertama kali saya dengar Arjuno yang terseram ya, karena itu merinding saya. Tapi Mas, aku mau balik tanya lagi ya. Ya. Pas kejadian tadi ada kayak apa yang dilarang pipis sembarangan itu, Mhm. Mas pernah sesuatu ada botol itu kayak bukan berbentuk botol, pernah lihat kayak ini kayak bukan botol tapi emang botol ini? Nggak pernah Nggak nggak ya? pernah lihat juga. Saya lupa waktu itu di gunung mana yang mitosnya itu sih, Oh gitu. tapi emang ada mitos kayak gitu di gunung, salah satu gunung. Masalah itu. Iya, Ada apa emang tuh Mas? Ya itu jadi botol itu tidak berwujud botol, itu ada salah satu orang yang emang bukan naruh air kencingnya tapi menaruh kayak tumbalnya itu, Tumbal. tumbal dari salah satu pendaki, tapi maksudnya di pohon mana gitu aku lihat itu kayak mungkin dari rentetan botol nanti di situ itu ada kalau misalnya salah satunya di situ. Jadi, Tumbalnya maksudnya tumbal berbentuk apa tuh? misalnya ada pendaki yang maksudnya emang punya kayak kejahatan, pengen numbalin temennya bagaimana, nah itu dimasukin di situ, dicandet bersama air nih itu. Ya, Jadi emang kalau bisa. misalnya ada yang mau mendaki lagi mungkin ya bisa sih, kalau ada itu kelihatan. Tapi emang nggak bisa macem-macem, nggak bisa main-main itu ya. Jadi Iya. misal yang berhubungan sama alam langsung, betul. dari kita tetap harus hati-hati. Tapi untungnya juga dari Mas Agungnya sendiri nggak pernah kan ya sampai yang rombongan ada yang Nggak hilang. pernah. Paling cuma mentok-mentok tersesat aja gitu Tersesat, kan. mentok-mentok Dilama-lamain gitu aja kan. Iya. Oh iya. Tipes itu. Sama tipes itu. Oke, dan tipes pun juga sekarang udah terbukti ya, udah Ya, sedikit ya, terbukti ya lah maksudnya. segitulah kemungkinan. Ya lagi-lagi kayak gitu tetap balik ke personal, balik ke kitanya masing-masing. Asalkan ya mungkin dari Mas Agungnya sendiri nih, daripada dari aku nih yang nggak Iya. ngerti apa-apa, mungkin dari Mas Agung sendiri ada pesan-pesan buat teman-teman yang pada suka ngedaki Ya, mungkin dari atau yang Amiris. suka main ke gunung. Nah itu kira-kira harus gimana, dan tadi mungkin yang udah disampaikan sama Mas Agung harus percaya apa gimana? Ya, pesan saya sih kalau buat para pemula yang penting cari tahu dulu SOP-nya itu seperti apa. Terus cari tahu juga medan pendakian yang dituju itu seperti apa. Terus kalau bisa yang nggak kalah penting juga cari mitos yang ada di gunung tersebut yang mau dituju. Jadi seenggaknya nggak boleh asal naik, Betul. nggak boleh sembarangan, sama nggak boleh modal nekat kayak tadi ya Iya. pastinya. Terus juga yang penting percaya aja. Tujuannya itu baik. Tujuannya baik, dan kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa nggak enak
atau serasa gimana gitu, biarkan aja. Karena apa namanya, kalau dipikir secara logika itu bisa banget. Tapi kalau misal hal-hal yang harus dijauhin ketika mau muncak gitu ada nggak? Pokoknya yang harus dihindari, kayak misal dianya baru kenapa-kenapa, mending jangan muncak dulu gitu, ada nggak? Kalau pendakian ya berarti. Ya kalau lagi dapet diusahain jangan. Kalau lagi dapet terus. Oke. Kalau misalnya yang intinya itu izin dari orang tua. Nggak boleh sembarangan naik. Nggak boleh sembarangan naik tanpa izin dari orang tua, karena apa namanya, penting juga izin dari orang tua. Mesti kalau misalnya nggak izin atau nekat kayak saya tadi, itu mesti Beresiko kejadian, banget. beresiko, mesti kejadian entah itu hal apapun. Makanya izin restu orang tua pasti penting. Ya udah, jadi gitu teman-teman. Ini karena kita juga udah langsung dengar nih dari seseorang atau narasumber yang benar-benar berpengalaman gitu ya. Apalagi Jadi, ketua apa ya, tadi? ketua umum MIPEL, MIPEL. mahasiswa Informatika. Peduli lingkungan. Iya, Peduli itu. lingkungan. Jadi buat teman-teman semua, pokoknya ingat pesan-pesan yang tadi. Sebisa mungkin pokoknya harus tetap SOP tadi ya, kesehatan. Pokoknya ibaratnya kayak lahir batin deh, ya nggak sih? Iya, Jadi kayak fit dan segala macam. iya kan, jasmani rohani kan. Iya. Semuanya pokoknya harus fit. Terus kayak dari mental juga harus kuat dulu. Yang pasti juga nggak kalah pentingnya itu dari orang tua, izin orang tua. Izin Jadi orang kita nggak boleh asal nekat, nggak boleh sembarangan mau naik cuma-cuma doang. Tapi tetap semuanya harus melalui itu tadi, lolos dari syarat-syarat tadi. Iya, kemungkinan bisa seperti itu. Oke, mungkin gitu Mas Agung. Terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. waktunya, terima kasih banyak atas ceritanya, pengalaman Iya. dan pesan-pesan buat teman-teman tadi. Mungkin juga bermanfaat kan ya nih pastinya teman-teman buat yang pada suka ngedaki. Jadi sebisa mungkin kalau ya semuanya pokoknya tidak banyak banget. Kalau misal mau dinyimpulin kayaknya panjang banget, Panjang mesti banget, bisa ngulang. per-part yang lain gitu. Ya udah, pokoknya kita mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang ada kisah-kisah horor mistis atau pengalaman-pengalaman yang dirasa agak serem-serem, bisa nih pokoknya langsung berbagi dengan kita dan nanti bisa Langsung kita hadirkan di kontak sini. ke itu aja, ke IG-nya Ampus Studio. Ya boleh, jadi bisa langsung kontak ke IG Ampus Studio buat nanti bisa kita langsung bareng-bareng bercerita di sini. Mungkin dari kita cukup gitu Mas Agung, gimana kalau dari Mas Agung ada yang disampaikan lagi mungkin atau cukup aja? Cukup. Oh, Yang cukup. penting percaya sama Tuhan. Atau Nah, itu percaya, kita balik semuanya lagi ke- serba percaya Semua ya. Tuhan. pada Tuhan. Oke, mungkin sekian ya dari saya cukup, dari Ya. Mas Nugi. Ya, kalau saya hal mistis itu ada, tapi jangan terlalu dalam mempercayai hal mistis itu. Paling itu dari saya. Jadi sebenarnya mau percaya nggak percaya, emang kita kan hidup berdampingan dengan yang nggak kasat mata ya. Jadi sebisa mungkin ya kita saling menghargai lah. Jadi nggak usah ganggu-ganggu. Kita hidup sendiri, mereka juga biar hidup sendiri. Biar kita sama-sama jalani hidup kita berdampingan tapi dengan berdamai selalu. Iya, gitu. benar sekali. Betul. Dan pokoknya kalian yang mau pokoknya buat kalian yang nggak mau ketinggalan konten-konten seru lainnya, tetap pantengin di Channelnya Ampu Ampu Studio. Studio Jangan dan- lupa di subscribe ya, terus loncengnya dinyalain itu biar notif. Bener banget, yang pastinya bakal di sini kita mau ada konten-konten lainnya pokoknya. Oh iya. Pokoknya tetap stay tune di situ. Dan yang pastinya kita di sini bakal mempersembahkan yang lebih lagi. Iya, benar. Jadi untuk episode kali ini cukup sekian. Terima kasih Mas Agung, Ya, terima kasih Mas sama-sama. Nugi, Benar-benar. dari Siap. saya Tara, cukup sekian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Area mistis, waspadalah. Mereka ada di sekitarmu. Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu.